Summa wallazi nafsu Muhammadin biyadi law annakum ya dulitum bi ahadakum dulitum ahadukum bihabalin lil ard sab'a la habita 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Apa komentar Imam Baihaqi di sini? Waladzi ruya fi hadis isyarat fi nafil makanillah. Diriwayatkan di akhir hadis itu adalah isyarat menafikan makan dari Allah. Wa ana 'ala aina kan fa wa fi qurbi wal bu'd min Allah. Bahwa seorang hamba dimanapun berada, dekat dan jauh, dia Allah sama. Zahir. Karena itulah zahir. Fa idraku bil adillah wal batin, ya. Yaitu fa idraku bil adillah. Maksud zahir adalah Allah itu diketahui dengan dalil-dalil yang jelas. Wal batin, dengan batin, ya, faisi idraku bil qaun fil makan, ya, maka tidaklah sahih mengetahuinya dengan qaun makan, yaitu di tempat. Wastadalla ba'du ashabina. Di sini Imam Baihaqi menukil pendapat ahlul kalam di kalangan Asy'ariyah, ya, dan ini maksudnya bisa Syafi'iyah, bisa Asy'ariyah, kemana di antara ulama Syafi'iyah yang bermasalah Asy'ariyah juga demikian, sebagian mereka mengatakan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berfirman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil antal dhahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Jadi nukilan terhadap pendapat orang lain lalu disandarkan pendapat ini oleh sang pembohong ini kepada Imam Baihaqi. Ini nukilan, ya. Jelas pendapat Imam Baihaqi semua menukil semua di data-data yang dikatakan dia percaya Allah dia istiwa atas aras. Karena menyukilkan di sini. Jadi dia menyebutkan istidlalnya, bentuk wajib istidlalnya dari hadis ini. Wa idza lam yakun fawqa syai' wa la dunahu syai' lam yakun fi makan. Jadi kalau Allah tidak ada di atas sesuatu, di bawah sesuatu, tidak, berarti Allah tidak di tempat. Lalu disebutkan dinaqad oleh riwayat oleh Imam Baihaqi setelah itu. Wa fi riwayatil Hasan an Abi Hurairah anhu inqita'. Hadis ini kan riwayatnya Hasan dari Abu Hurairah, sanadnya terputus kata Imam Baihaqi. Wala sabata sama'uhu min Abi Hurairah. Tidak, ya, sahih adanya Hasan mendengar dari Abu Hurairah. Baru min wajhin akhar, juga diwakilkan dari jalan lain, munqati' juga sanadnya terputus dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Saya pakai laptop ya, biar bisa browsing seperti orang komentar itu. Kali ini saya seperti yang sudah pernah dijanjikan akan mengungkap cara baca dan memahaminya Ustadz Duktur AM atau Ali Mursi ya. Ketika sudah kita simak tadi, jadi skip cara bacanya ya, nggak apa-apa orang salah baca, nggak apa-apa, walaupun kita juga bingung masa sekelas doktor baca kitab seperti tersesat begitu, atau mungkin logat berbicaranya ya. Tetapi yang jelas di situ ada banyak sekali persoalan. Yang pertama saya bacakan dulu, yang dia baca itu dari walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lau annakum, dia baca dulitum dallaitum. Dalla itu dari kata dalwun. Dalwun itu kan ember. Jadi dalla itu melempar ember dengan tali. Jadi dulu dalam ceritanya Nabi Yusuf itu kan as-sayyarah atau rombongan itu fa'atla dalwah. Maka kemudian mereka melemparkan embernya. Jadi seperti di sumur itu mengember, menimba lah. Timba, menimba ya. Lau annakum dallaitum ahadakum. Bukan biahadikum, bukan ahadukum ya. Seandainya kalian itu melempar salah seorang di antara kalian bihablin dengan tali, makanya mesti ada talinya. Jadi melempar dengan tali gitu ya. Diikat tali seperti ember gitu ya. Ilal ardi asabiati, kepada bumi yang 7, yang paling bawah gitu ya. Lahabitu 'alallahi, maka mesti akan jatuhnya kepada Allah tabaraka wa taala. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal awwalu wal akhir wal dhahir wal batin. Kemudian skip dia. Ini masalahnya baca kitab kalau di skip. Lompat langsung kepada wallazi ruwiya fi akhir hadzal hadis. Adapun yang diriwayatkan di bagian akhir hadis ini, jadi potongan terakhirnya itu kan hadis panjang itu ya. Panjang dari atas itu, lalu potongan terakhirnya yaitu dari wallazi ya. Ini ucapan Imam Baihaqi. Kenapa ucapan Imam Baihaqi? Karena di atas sebelum itu ada kultu. Saya berkata. Jadi Imam Baihaqi, kultu itu berarti mengucapkan ucapannya sendiri. Saya berkata. Termasuk bagian dari ucapan Imam Al-Baihaqi adalah
Walladzi ruwiya fi akhir hadal hadis. Saya ikuti polanya Ustaz ini membaca kitabnya ya. Dia kan tidak baca, langsung lompat kan. Saya bukan potong di situ. Itu memang langsung lompat ke situ ya. Kamu cari video aslinya juga begitu. Walladzi ruwiya fi akhir hadal hadis. Adapun yang diceritakan di akhir hadis ini, yaitu yang atas tadi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi itu, isyaratun adalah sebuah petunjuk. Ini ucapan Imam Baihaqi. Apa yang ditunjukkan itu? Ila nafyil makani, kepada tidak adanya tempat anillahi ta'ala, dari Allah. Artinya potongan hadis terakhir itu ada isyarat Allah tidak bertempat, begitu. Wa annal abda, dan sesungguhnya hamba, aina makana, dimanapun dia berada, fahuwa fil kurbi wal bu'di, maka dia dalam keadaannya jauh atau dekat ya, minallahi, dengan Allah ya, ta'ala maha tinggi Allah, sawaun adalah sama. Jadi dari potongan terakhir hadis itu adalah Allah tidak bertempat dan hamba dimanapun berada. Kenapa? Karena hadisnya bicara seandainya kamu lempar ke dalam sumur ya, semakin kamu ke bawah kan tetap saja sama, bukan begitu maksudnya. Maka kata Imam Baihaqi menjelaskan dari hadis itu adalah al-qurbu wal bu'du anillahi ya. Hamba itu mau dekat mau jauh hamba itu dimanapun dia berada, aina makana ya, dimanapun dia berada, maka kurbuhu wa bu'duhu anillahi sawaun, maka jarak dia dekat dan jauhnya dengan Allah itu sama. Itu berarti tidak bertempat, Pak. Kenapa? Karena kalau bertempat seperti yang mereka yakini, semakin tinggi semakin dekat dengan Allah. Imam Baihaqi mengatakan mau jauh mau dekat, mau jauh mau dekat, dimanapun berada, mau tambah tinggi atau tambah turun ke bumi ketujuh, itu tidak akan lalu bertambah dekat, tidak akan lalu bertambah jauh. Kenapa? Karena ketika ada hadis seperti itu, oleh Imam Baihaqi dianggap ini isyarat Tuhan tidak bertempat, dan juga seorang hamba dimanapun dia berada, maka jarak jauh dan dekatnya dengan Allah adalah sama. Wa annahu, perhatikan, dan sesungguhnya Allah itu adz-dzahiru, adalah bersifat zahir. Apa itu? Fayasihu idrokuhu, maka akan benar kamu mengetahui Allah atau diketahuinya Allah itu bil adillah, dengan dalil. Kemudian wal batinu, ay wa annahu huwal batinu, dan bahwasanya Allah itu adalah bersifat batin. Perhatikan Imam Baihaqi mengartikan al batin di sini ya. Fala yasihu, maka tidak mungkin benar idrokuhu, mengetahui Allah itu bil kauni fil makani, dengan ada di sebuah tempat. Jadi ketika dalam hadis itu kan Nabi pernah membacakan firman Allah juga, huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Maka kata Imam Baihaqi, al-dhahir itu mengetahui Allah ya dengan dalil. Al-batin, Allah itu tidak bisa diketahui kamu dengan membayangkan atau dengan mengatakan Allah ada di sebuah tempat lalu kamu tahu Allah di mana. Bukan begitu ya. Ini kan indikator Imam Baihaqi itu menolak bertempat, merujuk kepada hadis yang di atas itu yang panjang. Kemudian perhatikan, potongan kalimat selanjutnya itu sudah terpisah. Wastadalla ba'du ashabina. Dan ya, sebagian ashab kami itu berdalil fi nafyil makani anhu, dari atau tentang atau dalam rangka menafikan tempat bagi Allah itu, biqaulin nabi, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antal zahiru, perhatikan ini hadis nabinya, wa antal zahiru falaisa fawqaka syai'un, engkau adalah yang maha zahir maka tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Wa antal batinu, dan engkau adalah sesuatu yang batin atau zat yang batin, falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada sesuatu di bawahmu. Ini kan tiba kesesuaian. Zahir kebalikannya batin. Zahir tidak ada di atasnya, batin tidak ada di bawahnya. Begitu ya. Kemudian wa idza lam yakun, dan apabila tidak berada, fauqahu, di atasnya, syai'un, sesuatu, apabila di atasnya tidak ada sesuatu. Kemudian waladunahu, dan juga tidak ada di bawahnya syai'un, sesuatu, lam yakun, maka berarti tidak berada Allah itu fi makanin, di sebuah tempat. Nah, perhatikan ini yang paling poin. Wa fi riwayatil Hasani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inqita'un, di dalam riwayat Hasan dari jalur Abu Hurairah itu adalah mungkoti. Ya, perhatikan. Di dalam hadis riwayat jalur Hasan dari Abu Hurairah itu mungkoti. Kenapa mungkoti? Ya. Wala thabata sima'uhu an Abi Hurairah. Karena tidak tetap, artinya tidak kuat dinyatakan bahwa Hasan itu mendengar dari Abu Hurairah. Kemudian waruwiya min wajhin akhar, dan juga hadis ini diriwayatkan dari jalur yang lain ya. Mungkotiun, sama-sama mungkoti.
An Abi Dzarrin, dari jalur Abi Dzar radhiyallahu anhu. Marfu'an, hadisnya marfu ya. Kalau Anda perhatikan ucapannya Ustadz Dr. Ali Musri ini, seolah-olah dia itu ingin menegaskan bahwa Imam Al-Baihaqi menolak ucapan ashab. Ya. Makanya kata dia, hadis ini dinakat. Dinakat itu dikritik. Ya. Dikritik oleh Imam Baihaqi, Mungkoti. Padahal Pak Dr. Musri, ya, Allah yarham, yang dikatakan Mungkoti oleh Imam Baihaqi itu adalah hadis yang atas, yaitu wa nafsu walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, di mana oleh Imam Baihaqi dari hadis itu ada isyarat Allah tidak bertempat, dan kata Imam Baihaqi hadis ini mungkoti. Sementara dalil dari ashab kami hadisnya hadis sahih, yaitu antal zahir ma fauqaka syai'un wa antal batinu ma dunaka syai'un. Kalau itu hadisnya sahih, bukan mungkoti, tapi seolah-olah ingin diyakinkan bahwa Imam Baihaqi menolak ucapan ini. Ini cuma menukil dari mutakallimin. Ya. Jadi dipukul rata 2 poin itu. Ya. Ini cuma menukil dari mutakallimin dan dinaket, dikatakan mungkoti. Salah itu, kan seolah-olah begitu. Lalu berhujah, Imam Baihaqi itu menetapkan Allah di arasy, bukan menafikan tempat. Aduh, kacau. Kacau kalau ente memahami Imam Baihaqi itu tidak menafikan tempat, Pak. Kacau ya. Jadi ingin dibenturkan dengan ashab Asy'ariyah atau ashab Syafi'iyah yang mengatakan Imam Baihaqi, yang mengatakan tidak ada tempat. Dengan cara hujah yang disampaikan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dikatakan mungkoti oleh Al-Baihaqi. Padahal yang dikatakan mungkoti oleh Al-Baihaqi adalah hadis yang sebelumnya yang oleh Imam Baihaqi sendiri ada isyarah di situ nafsul makan. Sementara dalil dari ashabnya yaitu antaz zahiru, itu hadis sahih. Nabi Muhammad mengajarkan Sayyidah Fatimah membaca. Dan jalurnya bukan Abu Hurairah, bukan dari Hasan. Jadi dikelabui kalian itu. Kalau percaya bahwa ternyata istadallah ini bukan pendapatnya Al-Baihaqi, dan itu oleh Al-Baihaqi ini ditolak. Kenapa? Karena mungkoti. Aduh, kacau. Pakai ngomong siapa yang bohong lagi. Ente Pak yang bohong kalau menganggap ini adalah ditolak oleh Imam Al-Baihaqi. Saya kasih clue. Imam Al-Baihaqi itu ketika memaknai istiwa, memang Allah istawa ala arsy, tapi satu, min ghairi istiqrarin ila fi makanin, bukan bermakna Allah menempati satu tempat. Jelas kan tidak bertempat? Yang kedua, ya. Apa itu nuzul? Nanti kita bedah betul-betul ya. Ini cluenya saja. Apa itu nuzul? Wa nuzuluhu laisa intiqalan min makanin ila makanin. Allah turun itu bukan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau sesuatu itu bertempat lalu turun, oke, mesti dari satu tempat ke tempat lain. Tapi Allah tidak bertempat, maka tidak ada bahasa pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ini ditolak, Pak. Ucapan Al-Baihaqi ini oleh ulama Wahabi ditolak. Ente kok lucu? Coba baca kitab Wahabi yang lain, itu dianggap ahlu bid'ah, akidah begitu. Akidah nuzul dari Imam Baihaqi itu ditolak. Akidah Imam Baihaqi menolak istiqrar juga ditolak oleh ulama-ulama ente. Ini ente kok mau malah sudah di pihak ente ulama Wahabi ditolak Baihaqi, ente sekarang enggak mau sosok Baihaqi mau diajak terus sama dengan ente gitu dan menentang Asy'ariyah. Gop ya, gop. Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya Al-Baihaqi itu min akabiri al-Asy'ariyah, pembesar ulama Asy'ariyah. Allahumma hadina hada sabil. Nanti kita teruskan lagi ya. Bagian yang paling head to head bagaimana sebetulnya akidahnya Imam Baihaqi. Ini hanya saya sampaikan bagaimana cara orang ini membaca kitab, bagaimana cara dia menjelaskan, dan di mana dia meleset-melesetnya. Sudah jelas yang dikatakan mungkoti itu adalah hadis yang atas. Malah yang bawah, yang istadal ashabuna juga dianggap itu dinakat oleh Imam Baihaqi. Itu enggak dinakat oleh Imam Baihaqi, hadisnya sahih. Imam Baihaqi bukan tidak paham hadis. Dan biasa Imam Nawawi mengatakan waqala ashabuna, ashab kami. Ente ini kadang-kadang ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.